pagi Bapak Ibu semua. Baik, hari ini saya meminta waktu Bapak Ibu untuk menyampaikan aksi nyata saya dalam modul 174, dan salah satu poinnya yaitu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Baik Bapak Ibu, selama ini mungkin kita banyak menghadapi permasalahan di sekolah, khususnya masalah-masalah yang dihadapi siswa. Tetapi di modul 174 ini disampaikan bahwa lingkungan sekolah harus menampilkan budaya positif. Artinya anak merasa nyaman untuk mengikuti kegiatan-kegiatan pembelajaran selama berada di sekolah. Nah, dalam menjalankan peraturan ataupun kegiatan kelas di sekolah, nah, bila mana ada suatu pelanggaran yang dilakukan oleh siswa, nah pastinya kita harus menegakkan aturan yang sudah disepakati di dalam keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas saya sampaikan sebelumnya bahwa itu adalah kesepakatan antara guru dengan siswa untuk menentukan apa saja aturan-aturan yang diberlakukan di dalam ruang kelas. Nah, selanjutnya dalam modul ini kita diperkenalkan suatu program namanya disiplin positif yang dinamakan restitusi. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini kutipan dari Bosen tahun 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini dari Johnson Blossom 1996. Nah, jadi selama ini mungkin kita taunya hukuman, ya kan? Untuk memperbaiki kesalahan siswa, kita memberikan hukuman. Atau juga ada konsekuensi yang dihadapi oleh siswa ketika mereka melakukan suatu tindakan yang melanggar aturan. Oleh karena itu, kita juga sebagai seorang guru harus mencari solusi yang tepat sehingga anak-anak tidak merasa tertekan, tidak merasa tersudutkan, tetapi mereka merasa nyaman dengan apa yang sedang mereka lakukan pada saat ini. Bapak Ibu, selanjutnya mari kita lihat gambaran apa itu perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, inilah contohnya. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Jadi ini bedanya di sini ada beberapa poin. Misalkan lagi hukuman tidak nyaman untuk murid karena mereka harus menerima hukuman. Sedangkan konsekuensi kita tidak nyaman untuk jangka pendek. Jadi kalau hukuman jangka panjang mereka merasakan trauma, sedangkan di konsekuensi itu hanya sesaat saja. Dan selanjutnya kalau restitusi, mereka dengan kesadaran mereka akhirnya mereka memperbaiki kesalahan-kesalahan yang sudah mereka lakukan. Dan ada beberapa contoh-contoh di sini perilaku-perilaku anak yang dimana ketiganya ini bisa menjadi pembeda kepada kita untuk bagaimana menghadapi masalah-masalah siswa. Selanjutnya, nah ini contoh bagaimana hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jika di sini dampak negatifnya hukuman, misalkan awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Nah ini membuat anak-anak itu merasa tertekan secara psikologi. Jika konsekuensi, nah ini lakukan apa yang saya katakan, seperti kita memaksakan dia untuk melakukan tanpa dari dalam diri tersebut. Beda dengan restitusi. Apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Kita tanyakan kepadanya, sehingga dia sendiri tahu yang mana yang lebih baik bagi dirinya. Nah, contoh lagi di sini negatif dari hukuman itu mode paksaan, memaksa siswa. Sedangkan kalau konsekuensi stimulus respon, dan jika dia restitusi dia teori kontrol. Jadi ada teori kontrol nanti untuk materi selanjutnya nanti saya sampaikan. Kemudian untuk satu lagi saya ambil contoh
Negatifnya untuk hukuman, konsep diri buruk. Jadi dia merasa dirinya itu buruk di mata teman-temannya. Jadi dia merasakan tertekanan itu. Kemudian kalau di dalam konsekuensi, ini konsepnya dia merasa dirinya yang baik. Sedangkan kalau di restitusi, dia merasa bahwa dirinya itu kuat. Nah, mari kita telah lagi seperti apa itukah restitusi. Nah, sebelum kita masuk di situ, mari kita coba dulu meresponi antara perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini merupakan hukuman atau konsekuensi? Ini termasuk hukuman, ya kan? Mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman ya. Oke, kita lanjut. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Ini hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi akibatnya. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Nah, ini efeknya kita lihat berbeda sekali ya. Apa konsekuensi dengan hukuman? Memang hampir beda-beda tipis. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, dihukum oleh penghargaan. Nah, ini saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada orang karyawan atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukan ini dari Alfie Kohn. Jadi sedikit saja tentang penghargaan ini. Jadi di materi ini disampaikan bahwa ada anak-anak yang diberikan hadiah. Jadi penghargaan atau hadiah itu sebenarnya sifatnya hanya sementara saja untuk memberikan motivasi pada siswa. Namun di balik itu, ketika anak-anak tidak diberikan hadiah, kebanyakan anak-anak itu mengalami penurunan prestasi atau merasa untuk apa saya melakukan itu karena tidak ada hadiahnya. Jadi penghargaan itu tidak selamanya membuat anak-anak itu menjadi orang yang baik, Bapak Ibu. Dan sekarang terakhir saya berikan tentang restitusi, Bapak Ibu. Jadi restitusi ini dikenal dengan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, menstabilkan identitas ini, bagaimana kita menciptakan suatu hal positif kepada anak sehingga dia mengakui kesalahannya, ya, mengakui kesalahannya. Misalkan dengan kita menanyakan sebenarnya yang kamu lakukan itu adalah suatu tindakan yang tidak 100% sebenarnya salah. Mengapa kamu melakukan itu? Pasti dia punya alasan. Karena kita selama ini menjudge siswa, kamu ini seperti ini. Padahal sebenarnya anak-anak melakukan tindakan itu adalah latar belakangnya. Mungkin selama ini kita hadapi juga anak-anak yang bermasalah di sekolah kita. Mereka melakukan itu karena ada masalah di keluarga. Namun sebagai seorang guru, kita harus mampu menggali informasi tentang keadaan anak sehingga tidak ada istilah menjudge anak, menekan seorang anak tersebut sehingga dia merasa bahwa dirinya tertekan. Selanjutnya kita validasi tindakan. Nah, ini kita tidak perlu marah-marah untuk menghadapi siswa, apalagi memberikan hukuman. Pada saat itu kita langsung memvonis ada yang salah dan memberikan dia hukuman. Kita berikan dulu validasi tindakan. Dan
apa cara yang lebih efektif si anak ini bisa mengalami perubahan. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan ini kita tanyakan sama dia, apa kira-kira cara supaya kamu bisa berubah? Apa yang harus kamu lakukan jika kamu dapat masalah ini? Seperti apa tindakanmu? Sehingga dia sendiri nanti yang memberikan alternatif jawaban dan solusi untuk masalah yang dihadapi, sehingga tidak ada merasa tekanan kepada si anak. Nah, itulah segitiga restitusi. Anda menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan, sehingga terciptalah budaya positif atau disiplin positif terhadap anak. Nah, Bapak Ibu, jika ada yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri, mungkin ada yang mau disampaikan. Sebenarnya materi ini sangat luar biasa, tapi itu ya. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan. Kami tertarik sekali pemaparan yang disampaikan oleh Bapak tadi tentang hukuman dan tindakan serta konsekuensi kepada siswa. Yang perlu kami tanyakan sih, Pak, Bapak bilang tadi yang lebih pas untuk dilaksanakan tindakan kepada siswa adalah untuk segitiga restitusi ini. Nah, kira-kira di sini yang menjadi objeknya di sini yang membuat kesalahan atau yang pihak yang lainnya, Pak? Itu aja yang kami tanyakan. Untuk terima kasih. Oke, baik. Jadi di sini siswa tidak menjadi objek, tapi kita menjadikan dia subjek. Artinya dia tidak menjadi sasaran kita supaya dia tertekan, tetapi biarlah dia merasa kuat dengan diri sehingga dia merasa bahwa kita berpihak pada anak, sehingga anak juga mencari solusi apa yang menjadi cara untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan. Contoh, ada anak-anak misalkan dia bandel di kelas, suka mengganggu teman. Lalu bagaimana cara kita menangani anak yang suka mengganggu teman ini? Dengan menanyakan kepadanya, wah, apa kamu melakukan itu alasannya apa? Pasti dia cerita, ya kan? Tidak langsung kita marah-marah sama dia. Kemudian kita tanya sama dia, kira-kira apa caramu supaya kamu bisa berubah? Pasti dia menyampaikan apa caranya supaya berubah. Jadi anak itu terbuka kepada kita, tidak dengan tekanan, Bapak Ibu. Kemudian kita berikan dia satu kesepakatan. Lalu kalau misalkan nanti apa-apa yang kamu lakukan supaya kamu tidak melakukan hal ini lagi, pasti dia menyampaikan kira-kira apa yang bisa. Jadi dia tidak menjadi sasaran kita, tetapi kita ikut bersama-sama dengan dia supaya dia juga merasa bahwa dirinya itu berharga gitu, Bapak Ibu. Oke. Dia berpihak kepada anak, tidak menekan anak, tidak memberikan melindungi anak, seperti itu. Ya, terima kasih. Baik, mungkin itu saja ya Bapak Ibu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Atas partisipasinya saya ucapkan terima kasih. Keyakinan kelas itu adalah hal yang disepakati antara guru dan siswa supaya kelas kita ini nyaman,